Viral. Ini adalah kisah seorang perempuan miskin. Ia bertemu dengan ular raksasa yang setia dan penuh kasih sayang. Di akhir cerita, hal yang tak terduga ini pun terjadi. Begini kisah lengkapnya. Di sebuah desa di Jawa Barat, hiduplah sepasang suami istri yang sangat miskin bernama Jaka dan Resti. Keduanya tinggal di sebuah gubuk tua yang tak layak huni. Setiap hujan turun, atapnya yang bocor mengundang air masuk, memaksa Jaka dan Resti mengamankan barang-barang mereka. Malam hari, angin dingin menyusup melalui celah-celah dinding, menggoyangkan gubuk yang rapuh seakan hendak roboh. Meskipun hidup dalam kondisi memprihatinkan, Jaka dan Resti tetap tabah dan berusaha menjalani hari-hari mereka dengan penuh ketegaran. "Resti, tolong pastikan semua barang-barang kita sudah aman sebelum hujan turun lagi," ujar Jaka sambil menggendong beberapa kayu yang mereka kumpulkan hari itu. Resti mengangguk sambil menyapu lantai gubuk. "Tenang saja, Jaka. Aku sudah memeriksa dan memastikan semuanya, tidak akan ada barang yang hanyut terbawa air." Jaka tersenyum lemah mencoba mengusir rasa lelah. "Terima kasih, Resti. Tanpamu, aku tidak tahu apakah bisa bertahan atau tidak." Meskipun matanya menunjukkan kelelahan. "Kita harus saling mendukung, Jaka. Ini satu-satunya cara kita bisa bertahan hidup," ucap Resti sambil tersenyum. Jaka mencari nafkah sebagai pencari kayu bakar di hutan sekitar desa. Pekerjaan ini jauh dari kata mudah. Ia harus menempuh perjalanan jauh demi menemukan kayu yang cukup untuk dijual. Terkadang, Resti turut membantu dengan mengumpulkan ranting-ranting kering. Mereka saling membantu, bahu-membahu menjalani pekerjaan yang keras. "Resti, lihat ini. Aku menemukan beberapa ranting kering di dekat pohon besar," kata Jaka sambil menunjuk ke arah pohon yang rimbun di tepi hutan. Resti menghampiri, memeriksa ranting-ranting tersebut. "Bagus, Jaka. Ini cukup untuk kita jual hari ini. Sayangnya, hasil penjualan kayu bakar hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti membeli makanan. Tak jarang mereka harus menahan lapar dan makan sekali sehari. Tak jarang pula Jaka pulang dengan tangan kosong. "Maafkan aku, Resti. Aku tak berhasil hari ini," ucap Jaka dengan nada sedih saat kembali ke gubuk. Resti merangkulnya. "Tidak apa-apa, Jaka. Masih ada hari esok. Kita harus tetap kuat." Walau hidup penuh tantangan, Jaka dan Resti tetap tegar dan bersemangat, menaruh harapan pada hari esok yang lebih baik. Di tengah himpitan kesulitan, Jaka dan Resti menyadari ada satu hal yang kurang dalam hidup mereka. Mereka mendambakan kehadiran buah hati sebagai penghibur di kala sepi. "Jaka, aku sering memimpikan kita memiliki seorang anak, seperti anak-anak di desa yang bermain bersama kita," kata Resti suatu malam sambil menatap langit-langit rumah. Jaka menatap Resti, merasa harapan itu memberikan semangat baru. "Aku juga, Resti. Anak itu akan menjadi penyejuk hati kita. Semoga Tuhan mengabulkan doa kita." Suatu hari, Jaka merenung memikirkan kondisi hidup mereka yang semakin sulit. Ia duduk di bawah pohon rimbun di pinggir desa sambil memandangi hutan yang menjadi sumber penghasilan mereka. Resti duduk di sampingnya, melihat suaminya dengan penuh perhatian. "Resti, aku merasa kita tidak akan pernah bisa keluar dari kemiskinan ini. Aku harus mencari cara lain untuk memberikan kehidupan yang lebih baik," ujar Jaka dengan nada serius. Resti menghela napas, mencoba memahami pikiran suaminya. "Apa yang kau maksud, Jaka?" Jaka menatap mata Resti yang penuh harapan. "Aku berpikir untuk merantau ke kota. Di sana, aku yakin ada peluang kerja yang lebih baik. Dengan penghasilan yang lebih besar, kita bisa memperbaiki gubuk ini, membeli makanan yang lebih cukup, dan mungkin suatu hari nanti kita bisa memiliki anak yang kita impikan." Resti terdiam sejenak, mencerna kata-kata Jaka. "Tapi Jaka, kota sangat jauh. Bagaimana jika kau tidak bisa menemukan pekerjaan? Aku sangat mengkhawatirkanmu." Jaka menggenggam tangan Resti dengan erat. "Aku tahu, Resti, tapi aku tak bisa terus begini.
Aku harus mencoba demi masa depan kita. Aku berjanji akan kembali dan memberikan yang terbaik untuk kita." Dengan berat hati, Jaka menyampaikan keputusannya kepada Resti. Meskipun sedih, Resti memahami dan mendukung keinginan suaminya. Sebelum berpisah, Jaka berjanji akan kembali dengan membawa perubahan. Mereka pun berpelukan, diiringi doa dan harapan untuk masa depan yang lebih cerah. Di balik tekadnya yang kuat, Jaka tak dapat memungkiri rasa khawatir yang menghantui. Ini pertama kalinya ia meninggalkan Resti sendirian. Namun, keinginan untuk memperbaiki nasib mengalahkan segala keraguan. Dengan semangat membara, Jaka melangkahkan kaki menuju kota, berharap perjalanan ini akan membawa mereka ke kehidupan yang lebih baik. Setibanya di kota, Jaka merasa terombang-ambing. Gedung-gedung menjulang tinggi, hiruk-pikuk kendaraan dan lautan manusia membuatnya terkesima sekaligus bingung. Ia bagai setitik debu di tengah luasnya kota. Berbekal sedikit uang dan alamat kerabat jauh, Jaka memulai perjalanan barunya. Di sebuah taman kota, Jaka terduduk lelah setelah seharian berjalan tanpa tujuan. Seorang pria tua mendekat dan duduk di sampingnya. "Anak muda, kau kelihatan sangat lelah. Ada yang bisa aku bantu?" tanya pria itu dengan ramah. Jaka menghela napas. "Saya sedang mencari pekerjaan, Pak. Tapi sulit sekali." Pria tua itu tersenyum. "Cobalah pergi ke toko kelontong di seberang jalan. Saya kenal pemiliknya. Dia mungkin bisa memberimu pekerjaan." Jaka mengucapkan terima kasih dan segera menuju toko kelontong tersebut. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan Pak Budi, pemilik toko yang ramah. "Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu?" tanya Pak Budi. "Selamat pagi, Pak. Saya mencari pekerjaan. Saya tidak punya pengalaman, tapi saya mau bekerja keras," jawab Jaka dengan penuh harap. Pak Budi mengamati Jaka sejenak. "Baiklah, aku akan memberimu pekerjaan sebagai penjaga toko, tapi hanya untuk sementara waktu menggantikan karyawan saya yang sedang sakit. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk bertahan. Bagaimana?" Jaka mengangguk dengan lega. "Terima kasih banyak, Pak Budi. Saya bersedia bekerja di toko Bapak." Sepulang menjaga toko Jaka, menyusuri jalan. Matanya jeli mencari lowongan pekerjaan. Ia melamar menjadi kuli bangunan, pelayan restoran, bahkan pembersih jalan. Namun, kebanyakan menolaknya karena Jaka tak punya pengalaman dan ijazah. "Saya minta maaf, Pak. Kami mencari yang sudah berpengalaman," kata salah satu pengusaha konstruksi dengan sopan. Penolakan demi penolakan membuat Jaka mulai putus asa. Uang bekalnya menipis. Ia merindukan Resti dan gubuk reyotnya. Rasa bersalah menghantuinya karena telah meninggalkan istrinya sendirian. Di tengah keputusasaannya, seorang pemilik warung nasi melihat Jaka yang lesu dan kelaparan. Merasa kasihan, pemilik warung itu menawarkan pekerjaan sebagai pencuci piring dan pelayan. Gaji yang ditawarkan memang kecil, tapi cukup untuk Jaka bertahan hidup dan mengirimkan sedikit uang untuk Resti. "Kamu terlihat lelah. Bagaimana kalau kamu bekerja di sini? Gajinya tidak banyak, tapi cukup untuk kamu bertahan," tawar pemilik warung dengan ramah. Jaka menerima pekerjaan itu dengan senang hati. Ia bekerja keras dari pagi hingga malam, mencuci piring, menyajikan makanan, dan membersihkan warung. Meskipun pekerjaannya melelahkan, Jaka tak pernah mengeluh. Ia selalu mengingat Resti yang menunggunya di desa. "Semangat, Jaka. Ini semua demi masa depan kita," bisik Jaka pada dirinya sendiri setiap kali merasa lelah. Setiap akhir pekan, Jaka menyempatkan menulis surat untuk Resti. Ia menceritakan pengalamannya di kota, tentang pekerjaannya, dan betapa ia merindukannya. Jaka juga menyisipkan sebagian gajinya dalam surat itu, berharap bisa meringankan beban Resti. "Resti, hari-hariku di sini penuh tantangan, tapi aku tak pernah menyerah. Aku berusaha sebaik mungkin. Semoga suatu hari kita bisa bersama lagi dan menjalani hidup yang lebih baik." 1 bulan pertama, merantau di kota penuh dengan tantangan bagi Jaka. Ia mengalami kesulitan, keputusasaan, dan kerinduan.
Namun, ia tetap berjuang dengan penuh harapan untuk masa depan yang lebih baik bersama Resti. Suatu hari, Jaka mulai merasakan perubahan. Gajinya meningkat dan ia bisa mengirimkan lebih banyak uang untuk Resti. Ia juga mulai menabung, berharap suatu hari bisa memperbaiki gubuk mereka yang sudah tua dan rusak. Setelah merasa uang tabungannya cukup, Jaka memutuskan untuk pulang ke desa. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa ia sudah sangat merindukan Resti istrinya. "Resti, aku berhasil mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Aku bisa memberi lebih banyak uang sekarang," ucap Jaka sambil menyerahkan amplop berisi uang. Resti menerima amplop tersebut dengan mata yang berkaca-kaca. "Terima kasih banyak, aku bangga padamu, Jaka." Jaka merangkul Resti. "Semua ini untuk kita, Resti. Aku akan terus berusaha agar kita bisa hidup lebih baik." Saat Jaka berbelanja di warung milik Mainah, ia bertemu dengan Asep yang merupakan teman lamanya. Jaka memesan segelas kopi pahit, menikmati aroma kopi yang membangkitkan kenangan akan kampung halamannya. "Jaka, kau sudah pulang?" sapa Asep dengan riang. Asep?" "Iya, baru sampai," jawab Jaka sambil tersenyum. Namun, senyum Jaka memudar saat melihat raut wajah Asep yang berubah menjadi serius. Asep menarik kursi dan duduk di hadapan Jaka. Dengan suara pelan, ia berkata, "Jaka, ada sesuatu yang harus kau tahu tentang isertimu." Jaka mengerutkan kening. Firasat buruk mulai menghantuinya. "Ada apa dengan Resti?" tanyanya cemas. Asep menghela napas panjang, lalu menatap Jaka dengan tatapan serius. "Begini, Jaka. Sejak kau pergi, Resti sering terlihat bersama laki-laki lain." Jantung Jaka berdetak lebih kencang. "Laki-laki lain? Siapa?" tanya Jaka. "Namanya Kardi," jawab Asep pelan. "Mereka sering bertemu di ladang, di pasar, bahkan kadang-kadang di rumahmu saat malam hari." Asep melanjutkan ceritanya yang semakin membuat Jaka terguncang. Ia menceritakan bagaimana Resti dan Kardi terlihat mesra, berbincang dan saling bertukar tawa. Asep bahkan menyebutkan tentang rumor di desa yang mengatakan bahwa Resti dan Kardi telah tidur bersama. Setiap kata yang diucapkan Asep bagai petir yang menghantam kepala Jaka. Rasa rindu yang semula menghangatkan hatinya kini berubah menjadi bara api kemarahan. Ia merasa dikhianati dan dibohongi. Semua pengorbanannya merantau ke kota. Semua harapannya hancur berkeping-keping. "Aku tidak percaya." Jaka bergumam lirih, tangannya mengepal erat. Ia menunduk, menatap gelas kopinya yang kini terasa pahit dan dingin, sama seperti hatinya. Dunia seakan runtuh. Jaka tak tahu harus berbuat apa. Yang ia rasakan hanyalah amarah. Jaka segera meninggalkan warung kopi, langkahnya gontai menuju gubuk reotnya. Ia mendorong pintu gubuk hingga terbuka lebar. "Resti!" bentak Jaka. Suaranya bergetar penuh kemarahan. Resti terkejut menatap Jaka dengan wajah derahan heran. "Ada apa, Jaka? Mengapa kau membentakku?" "Jadi benar?" Jaka melangkah mendekat, matanya menyorot tajam. "Kau telah berselingkuh dengan Kardi." Tubuh Resti menegang, wajahnya pucat. "Apa maksudmu? Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan." "Jangan berpura-pura tak tahu." Jaka meradang. "Aku sudah tahu semuanya. Kau sering bertemu dengannya, bahkan tidur bersama di gubuk yang ada di ladang." Air mata Resti berlinang. "Jaka, itu tidak benar. Kau salah paham." "Diam. Aku tidak mau dengar penjelasanmu." Jaka memotong kata-kata Resti. "Pergi kau dari rumahku. Aku tidak sudi tinggal bersama perempuan pengkhianat seperti kamu." Hati Resti hancur berkeping-keping. Ia tak menyangka Jaka lebih mempercayai gosip ketimbang dirinya. Dengan tangis yang tertahan, Resti pun berjalan meninggalkan gubuk reot itu. Ia pergi dengan hati pilu, membawa serpihan kenangan dan mimpi yang telah hancur. Resti berjalan tanpa arah, melewati jalan setapak di antara pematang sawah. Air matanya membasahi pipi, bercampur dengan keringat yang menetes di keningnya. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat.
Di perjalanan, ia berpapasan dengan beberapa warga. Namun, bukan simpati yang ia dapatkan, melainkan tatapan sinis dan perkataan yang menusuk hati. Resti menunduk mempercepat langkahnya, berusaha menghindari tatapan yang membuatnya semakin terpuruk. "Aku tidak menyangka kamu melakukan hal serendah itu," ucap salah satu warga dengan nada mengejek. Resti mencoba mengabaikan komentar tersebut. Ia terus berjalan, kakinya melangkah tanpa tujuan. Ia membiarkan kakinya membawa dirinya menjauh dari desa. Jalan setapak yang ia lalui perlahan berubah menjadi jalan tanah yang kian menyempit, membawanya masuk ke dalam hutan lebat. Sinar matahari mulai terhalang rimbunnya pepohonan, menciptakan suasana yang menambah rasa sesak di dada Resti. Suara serangga berderik nyaring, sesekali diselingi kicauan burung. Namun, semua itu tak mampu mengobati kesedihan yang menyelimuti Resti. Ia terus berjalan tanpa arah dan tak peduli bahaya. Rasa lelah mulai menyerang, kakinya pegal, tenggorokannya kering, dan perutnya keroncongan. Napasnya terengah-engah, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia merasa tenaganya benar-benar habis terkuras. Pandangannya mulai kabur. Ia tersandung akar pohon yang mencuat, hampir saja terjatuh. Tiba-tiba, Resti sadar bahwa ia kini berada di dalam hutan. Hutan terlarang, begitulah warga desa menyebutnya. Konon, hutan itu dihuni oleh makhluk gaib dan penuh dengan misteri. Rasa takut mulai menjalar di hati Resti. Ia ingin kembali ke desa, namun kakinya seakan terpaku di tanah. Dengan sisa tenaga, ia mencari tempat untuk beristirahat. Di antara rimbunnya dedaunan, ia melihat sebuah pohon besar dengan akar yang menjulur luas. Resti menghampirinya, lalu ia bersandar pada pohon itu. Dinginnya kulit pohon menyentuh pipinya yang basah oleh air mata. Resti memejamkan mata, mencoba mengabaikan rasa lapar dan haus yang menyiksa. Perlahan, matanya kian berat. Resti terlelap karena kelelahan. Untuk sementara, ia lupa akan semua penderitaan yang ia alami. Hutan lebat itu yang semula ia takuti, kini menjadi tempat pelarian. Dalam tidurnya, Resti berharap hari esok akan membawa keajaiban dan menemukan keluar dari masalah yang menyelimuti hidupnya. Sinar matahari pagi membangunkan Resti. Ia kaget saat melihat seekor ular besar tergeletak di sampingnya, dengan luka berat di sekitar tubuhnya. Meskipun ular itu tidak tampak mengancam, Resti merasa ketakutan, tetapi mencoba memberanikan diri untuk mendekati ular tersebut. "Apa kau butuh bantuan?" tanya Resti pelan. Ular itu menoleh, menatap Resti dengan mata yang penuh harap. Resti merasa terdorong untuk menolong. Ia teringat beberapa jenis tanaman obat yang diajarkan ibunya dulu. Ia pun beranjak, mencari dedaunan di sekitar hutan. "Tenang, aku akan membantumu," ucap Resti sambil mengumpulkan dedaunan. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia membersihkan luka-luka di tubuh ular itu. "Aku tahu beberapa ramuan yang bisa menyembuhkan luka. Semoga ini membantu." Ular itu tampak semakin lemah. Resti mengunyah beberapa daun hingga halus, lalu menempelkannya pada luka-luka tersebut. Proses itu memakan waktu yang cukup lama. Resti mengobati luka pada ular tersebut dengan sangat hati-hati, mengabaikan rasa lelah dan lapar. Setiap malam, ia selalu mengawasi ular itu, membersihkan lukanya, dan merawatnya. "Hari ini aku merasa lebih baik. Terima kasih kau sudah mengobatiku," ucap ular itu. Resti terkejut mendengar suara ular tersebut. "Kamu bisa bicara?" Ular itu mengangguk perlahan. "Ya, aku bisa bicara. Terima kasih telah menolongku. Aku adalah penjaga hutan ini, dan aku berhutang budi padamu." Perlahan, ular besar itu mulai menunjukkan tanda-tanda kesembuhan. Lukanya berangsur mengering, sisik-sisiknya kembali mengilap. Ular itu mulai meliuk dengan lebih lincah. Hati Resti dipenuhi kegembiraan. Ia merasa lega melihat ular itu mulai pulih. Meskipun masih terlihat lemah, ular itu mampu bergerak dengan bebas. "Sungguh menakjubkan kau sembuh dengan cepat,"
ucap Resti sambil tersenyum. Ular itu membalas dengan lembut. Itu karena kebaikan hatimu, Resti. Aku ingin membalas jasamu. Resti merasa ada ikatan batin antara dirinya dan ular tersebut. Ia merasa memiliki nasib yang sama dengan ular tersebut. Karena sama-sama sedang terluka, mereka saling menolong. Ular itu selalu memberikan ketenangan dan melindungi Resti. Di tengah kesunyian hutan, Resti merasa menemukan sahabat yang sejati. Suatu malam, Resti terbangun. Ia sangat terkejut, merasakan getaran di tanah. Disertai suara desisan, ia melihat ular itu bergerak. Tubuhnya meliuk-liuk. Tiba-tiba, ular itu membesar. Sisik-sisiknya berkilauan. Resti terkejut. Ular itu semakin membesar, jauh lebih besar dari ular apapun yang pernah ia lihat. Resti kini berada di hadapan seekor ular raksasa. "Mengapa kau berubah begitu? Apa maksudmu?" tanya Resti dengan suara gemetar. Meskipun ukurannya mengerikan, ular raksasa sama sekali tidak menunjukkan sikap agresif. Matanya memancarkan ketenangan. Resti yang awalnya diliputi rasa takut, kini ia mengagumi ular tersebut. Ular raksasa itu mendekati Resti lalu melingkarkan tubuhnya seolah ingin melindunginya. "Kau telah menolong dan merawatku dengan tulus, Resti. Aku akan membalas semua kebaikanmu dengan memberikan kekuatan dan perlindungan," ucap ular raksasa dengan suara yang menggema. Resti merasakan kehangatan. Air matanya menetes, bukan karena takut, melainkan karena tersentuh. Karena ada makhluk lain yang sangat menyayanginya. "Terima kasih. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi," ucap Resti. Sejak saat itu, hubungan Resti dan ular raksasa itu semakin erat. Mereka menjadi sahabat yang tak terpisahkan. Resti tak lagi merasa sendiri. Ia memiliki pelindung dan teman sejati. Ular raksasa itu telah memberikan semangat dan harapan baru yang penuh dengan keajaiban. Setiap malam, ular raksasa itu selalu mendekati Resti, melingkari tubuhnya dengan perlahan, memberikan kehangatan. Resti merasa nyaman dengan kehadiran ular tersebut. Kehangatan tubuh ular yang melingkar di sekelilingnya memberikan rasa aman. Suatu malam, Resti duduk bersandar pada tubuh ular besar yang melingkar di sekelilingnya, menceritakan segala penderitaan yang ia alami. "Aku merasa hancur. Suamiku mempercayai orang yang telah memfitnahku, dan aku diperlakukan dengan tidak adil. Aku tak tahu harus bagaimana lagi." Ular raksasa itu menatapnya dengan penuh perhatian. "Kamu memiliki kekuatan yang lebih besar dari yang kamu sadari, Resti. Jangan biarkan rasa sakit ini menghancurkanmu. Ada jalan untuk memperbaiki semuanya." Resti mengangguk, merasakan dorongan kuat untuk bangkit. "Tapi bagaimana? Aku tak punya kekuatan apa-apa." Ular itu mengeluarkan cahaya lembut dari tubuhnya. "Aku akan memberimu petunjuk. Cari permata di bawah pohon besar di hutan ini. Itu akan membantumu menemukan jalan yang benar." Resti merasa bingung, tetapi ia mempercayai makhluk itu. "Baiklah, aku akan mencari permata itu. Terima kasih, Han Ular." Pada suatu hari, ketika Resti sedang duduk bersama ular di dekat sungai, sayup-sayup ia mendengar suara yang sangat tidak asing, suara yang sudah lama tidak ia dengar. Resti mendengar namanya dipanggil dengan suara penuh penyesalan. "Resti," terdengar jelas di antara desiran angin yang berhembus, membuat jantungnya berdegup kencang. Tidak dipungkiri, Resti sudah sangat merindukan suara itu. Suara itu adalah suara Jaka, suaminya. Resti terkejut dan bingung. Ia bangkit dan mencari sumber suara tersebut. Tiba-tiba, di antara pepohonan, ia melihat sosok Jaka yang berdiri dengan wajah penuh penyesalan. Jaka terlihat berbeda, tidak seperti pria yang dulu ia kenal. Ada keletihan dan rasa hancur di wajahnya, seolah ia menanggung beban yang berat. "Jaka, kau kembali," ucap Resti dengan suara serak, matanya berkaca-kaca. Jaka melangkah mendekat, suaranya gemetar. "Resti, aku salah. Aku tidak seharusnya mempercayai sesuatu tanpa bukti. Aku minta maaf atas semua yang telah terjadi."
Resti menatap Jaka dengan perasaan antara marah, kecewa, dan bingung. "Jaka, bagaimana kau bisa tahu kalau aku berada di hutan ini?" Jaka menghela napas panjang, memandang ke arah ular raksasa yang berada di samping Resti. "Aku bertanya kepada warga, apakah pernah melihatmu, dan ada salah seorang warga yang menunjukkan kalau kamu pergi ke hutan ini. Resti, aku merindukanmu, dan aku sadar bahwa aku telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Aku tidak tahu apakah kamu bisa memaafkan kesalahanku atau tidak, tapi setidaknya aku sudah berusaha mencari keberadaanmu, dan aku berjanji tidak akan mengulangi kesalahan dan kebodohan." Resti menunduk, matanya tak bisa menatap mata Jaka. "Aku juga merindukanmu, Jaka. Tapi aku masih terlalu sakit hati dengan semua ini. Kamu tidak tahu betapa susahnya aku hidup di hutan ini." Ular raksasa itu semakin mendekati Resti dan memberikan aura tenang ketenangan pada Resti. "Jaka, Resti, jika permasalahan kalian hanya karena kesalahpahaman, maka jangan biarkan kebencian menguasai kalian," ucap ular raksasa. Jaka menatap ular itu lalu menoleh ke arah Resti. "Aku siap memperbaiki semuanya, Resti. Aku ingin kita kembali bersama dan membangun masa depan yang lebih baik." Penyesalan yang tulus terpancar dari mata suaminya. Resti menyadari bahwa Jaka telah menyesali semua perbuatannya. Ia menyadari bahwa ular raksasa itu mungkin benar, bahwa mereka memiliki kesempatan untuk memperbaiki hubungan mereka. "Baiklah, Jaka, aku akan memberimu kesempatan. Tapi kamu harus membuktikan bahwa kamu benar-benar telah berubah," jawab Resti dengan suara lembut. Jaka mengangguk, merasa lega. "Aku akan melakukan apapun untukmu, Resti. Aku berjanji tidak akan pernah menyakitimu lagi." Dengan perasaan sedih bahagia, Resti dan Jaka duduk bersama di bawah pohon besar, ditemani oleh ular raksasa yang setia. Mereka saling berbicara, membicarakan masa lalu dan merencanakan masa depan. Ular itu tetap berada di sekitar mereka, memberikan kehangatan dan perlindungan. Setelah beberapa minggu, hubungan Resti dan Jaka perlahan mulai membaik. Mereka mulai saling mempercayai lagi dan bekerja sama untuk memperbaiki kehidupan mereka. Resti merasa lebih kuat dengan adanya ular raksasa sebagai pelindungnya, sementara Jaka berusaha sekuat tenaga untuk membuktikan ketulusannya. Suatu malam, saat mereka sedang duduk bersama di tepi hutan, ular raksasa itu datang membawa seutas tali yang terbuat dari emas. "Kamu telah membuktikan bahwa kau layak mendapatkan kepercayaan dan kasih sayang. Ini adalah hadiah untukmu dan Jaka. Gunakanlah dengan bijak," ucap ular raksasa itu. Resti dan Jaka saling memandang, lalu menerima tali emas tersebut dengan rasa syukur. "Terima kasih," kata mereka bersamaan. Tiba-tiba, tali emas itu mulai bercahaya dan berubah menjadi sebuah peta yang menunjukkan lokasi sebuah permata langka yang terpendam di dalam hutan. Mereka menyadari bahwa ini adalah petunjuk untuk menemukan permata yang disebutkan oleh ular raksasa. "Ini mungkin kunci untuk mengubah hidup kita, Jaka," kata Resti dengan mata berbinar. Jaka mengangguk penuh semangat. "Mari kita cari permata itu bersama. Ini adalah kesempatan kita untuk memulai hidup baru." Dengan bantuan peta dan kekuatan dari ular raksasa, Resti dan Jaka memulai pencarian permata langka. Mereka melewati berbagai rintangan di hutan, bekerja sama menghadapi tantangan yang datang. Selama perjalanan, mereka semakin dekat dan saling memahami, memperkuat ikatan cinta mereka yang sempat retak. Akhirnya, setelah perjalanan yang sangat panjang, mereka menemukan pohon besar yang dimkasut ular raksasa, dan di bawah akar pohon tersebut mereka menemukan sebuah gua tersembunyi yang dipenuhi dengan cahaya gemerlap permata. "Lihat, Jaka, permata itu," seru Resti dengan kegembiraan. Mereka mengambil permata tersebut dengan hati-hati. Permata itu memancarkan cahaya yang menakjubkan, seolah mengandung kekuatan dan misteri yang luar biasa.
Resti merasa permata ini akan mengubah hidup mereka. Kita harus membawanya ke kota. Ini akan mengubah hidup kita, ucap Jaka dengan penuh keyakinan. Dengan hati penuh harapan, mereka pergi menuju kota membawa permata langka tersebut sebagai tanda dari perjalanan hidup mereka yang baru. Begitu sampai di kota, mereka menemui seorang saudagar kaya yang tertarik dengan permata tersebut. Permata sangat indah. Berapa harganya? Tanya saudagar tersebut dengan mata berbinar. Jaka dan Resti menjelaskan bahwa permata itu memiliki nilai yang luar biasa, dan akhirnya saudagar itu setuju untuk membelinya dengan harga yang fantastis, yakni 1 triliun rupiah. Dengan uang tersebut, mereka membeli rumah di kota dan memulai usaha baru yang memberikan harapan bagi masa depan mereka. Mereka membuka toko kayu dan restoran. Karena makanan yang dijual di restorannya sangat enak, menjadikan restoran milik Jaka dan Resti sangat terkenal di kalangan warga kota. Kehidupan mereka yang semula sederhana dan penuh penderitaan, kini berubah menjadi lebih baik. Mereka merasa lebih bebas, jauh dari cemoohan dan fitnah yang pernah menyakiti mereka. Resti, lihatlah, semua ini berkat kerja keras kita dan sedikit keajaiban dari hutan, kata Jaka dengan bangga. Resti tersenyum memandang rumah baru mereka yang nyaman. Ya Jaka, aku tak pernah membayangkan kita bisa sampai sejauh ini. Terima kasih karena tidak pernah menyerah. Meskipun mereka membawa kenangan masa lalu, Resti dan Jaka memutuskan untuk tidak kembali ke desa lagi. Mereka berdua merasa bahwa kota adalah tempat yang lebih baik untuk membangun kehidupan yang lebih cerah, jauh dari lingkungan yang penuh dengan kebencian dan prasangka. Kini kita bisa memulai hidup baru tanpa beban masa lalu yang menghantui, ujar Resti sambil menggenggam tangan Jaka. Jaka mengangguk menatap mata istrinya dengan penuh cinta. Benar, Resti. Kita memiliki kesempatan untuk membuat sesuatu yang lebih baik, dan aku berjanji akan selalu berada di sisimu. Dengan semangat baru dan kehidupan yang lebih baik, Resti dan Jaka menjalani hari-hari mereka dengan penuh kebahagiaan. Mereka tak pernah melupakan perjalanan sulit yang telah mereka lalui, tetapi mereka memilih untuk melihatnya sebagai bagian dari cerita cinta mereka yang kuat dan tak tergoyahkan. Di balik semua rintangan dan cobaan, cinta dan kepercayaan mereka telah membawa mereka menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh harapan.